Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel Pristian Surono Putra. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman semua, sehingga ketika nanti saya membuat video baru, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Pada kesempatan malam hari yang cerah dan agak dingin ini teman-teman, saya mau ngulas sedikit salah satu buku yang dulu saya beli beberapa tahun silam ya, bahkan sebelum pandemi di kota Semarang. Jadi ceritanya dulu waktu itu ada sebuah seminar workshop sehari penuh dari pagi ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di salah satu hotel di Semarang di dekat Masjid Agung, saya masih ingat ya. Masjid Agung Jawa Tengah itu ada sebuah seminar bisnis yang diselenggarakan oleh Gratio. Gratio ini adalah sebuah consulting bisnis yang di foundernya adalah Coach Johannes G. Pauli, penulis buku Business is Fun ini. Dari Purworejo itu hadir beberapa teman saya, saya ingat masih waktu itu ada sekitar 4 orang. Salah satunya adalah saya. Dan satu di antara ketiga orang teman saya yang juga sama-sama hadir di workshop seminar bisnis ini, kita sering dulu ketika di kampus sering ketemu ya. Beda kampus, dia kuliah di UMP, saya di Akademi Keperawatan di Purworejo. Nah, singkat cerita, kita berangkat ke sana bareng ya. Saya naik bis pada waktu itu, sementara teman saya juga sama. Jadi acaranya itu hari Minggu, dia berangkat itu hari Sabtu malam sudah di sana. Jadi nginep di hotelnya. Sementara saya berangkat itu subuh, hari Ahad subuh pagi. Jadi sampai di sana tidak telat ya pas acara berlangsung. Acaranya dari pagi ya sampai sore. Nah, salah satu bukunya yang kemudian ini menjadi merchandise ya, oleh-oleh adalah buku dari coachnya langsung ya, ini Coach Johannes G. Pauli. Judulnya Business is Fun. Buku ini menyenangkan ya untuk dibaca karena bentuknya cerita ya, dan saya baru baca ulang tadi ya beberapa menit yang lalu, dan alhamdulillah ya progresnya bagus ya, walaupun buku ini lama banget tapi bagus untuk dibaca. Nah, teman-teman bisa lihat dari sisi ketebalan buku ini ada 374 halaman. Ada 374 halaman dan ini udah dimakan kutu buku ya, karena terletak di rak paling bawah. Ini kalau tidak segera diselamatkan bisa langsung habis ya dimakan kutu buku. Nah, ini teman-teman daftar isinya. Ada strategi pertama itu adalah leads creation, yakni mendatangkan calon pembeli. Kemudian ada leads conversion, maksudnya adalah dari calon pembeli itu dikonversi menjadi sebuah sales atau penjualan. Kemudian ada customer and supplier fulfillment ya. Jadi kita membangun sebuah sistem bisnis. Kemudian ada shareholder fulfillment, itu terkait dengan keuangan bisnis. Kemudian ada team creation, team conversion ya, itu terkait bagaimana kita memimpin tim bisnis kita, memimpin karyawan. Kemudian ada personal foundation, kemudian ada business foundation. Teman-teman perlu baca buku ini sebagai teropong awal. Jadi kalau kita menerjuni sebuah bisnis, mungkin awal-awalnya kita baru berjualan ya. Kalau di konteksnya bisnis online yang saya jalani, ya mungkin kita baru berjualan door to door, belum ada tim. Jadi bisnisnya ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak jualan ya bisnisnya mati gitu ya. Jadi kita dari berjualan, mendatangkan traffic, kemudian mengkonversi traffic itu, kalau ada yang beli kemudian kita packing,
kita bungkus, kita bawa ke kurir untuk kita distribusikan, kirim ke customer, ya, termasuk kita mengurus nomor mana yang mau ditransfer dan sebagainya. Itu masih single factor ya, menjadi Superman. Tapi kalau sudah berbicara bisnis, itu sudah bukan Superman lagi, tapi menjadi super team. Jadi bahkan mungkin ketika teman-teman udah masuk di level bisnis yang sebenarnya, itu sudah nggak berhubungan lagi dengan tidak berhubungan lagi dengan customer, bisa jadi, tapi lebih banyak berkomunikasi dengan tim bisnisnya. Nanti kita akan coba lihat ilustrasi menarik di buku ini. Nah, ini teman-teman, rata-rata kalau business owner yang kebanyakan rata-rata UMKM gitu ya, pemilik bisnis itu yang ngurusi tim ya, dalam waktu bersamaan juga ngurus customer, waktu bersamaan juga menjalin komunikasi dengan supplier ya, dalam waktu bersamaan juga pusing ngurusin duit gitu ya. Itu kalau levelnya mungkin di awal-awal. Nah, mindset kita sebagai seorang pebisnis itu harus dirubah teman-teman. Sebagai seorang business owner, maka sebenarnya siklusnya seperti ini, perputarannya seperti ini ya, arusnya seperti ini ya. Ini ketika seorang business owner itu dia lebih banyak untuk berkomunikasi dengan tim, membina mereka, mengajari mereka, memotivasi mereka, berkomunikasi dengan mereka, memperhatikan mereka. Itu. Jadi ketika tim ini strength kuat ya, subtle, mantap, hebat, maka ketika tim ini ya, karyawan itu akan siap berhadapan dengan customer, siap melayani customer kita, siap berkomunikasi dengan customer dengan komunikasi yang terbaik ya. Termasuk tim inilah yang kemudian juga akan berkomunikasi dengan supplier, dengan pemilik bahan baku atau dengan toko utama. Sehingga kalau timnya hebat, dia bisa mengkonversi customer menjadi penjualan, dia bisa mengkomunikasikan produk-produknya, mengambil dari supplier, dan itu customernya semakin banyak yang beli, otomatis keuangannya juga akan semakin besar. Otomatis uang yang besar itu sama artinya dengan memasukkan uang juga besar ke kantong business owner, kepada pemilik bisnis, begitu. Untuk awal dulu saya seperti ini ya, mirip seperti ini, bahkan belum ada tim, jadi mendatangkan customer itu saya urus sendiri, berkomunikasi dengan supplier, saya menjalin banyak komunikasi dengan beberapa toko yang ada di kota saya sendiri maupun di luar kota, termasuk ngurus keuangan juga sendirian, jadi menjadi Superman. Tapi saya kemudian terus belajar, salah satunya dengan membeli buku ini ya teman-teman, sehingga punya gambaran jelas bahwa suatu ketika, one day, saya tidak terus-terusan seperti ini, tidak menjadi super team, tapi menjadi seorang Avengers gitu ya. Jadi di mana Superman itu adalah salah satu tim dari tim Avengers, artinya menjadi super team, menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya belajar awalnya meng-hire atau mengontrak karyawan, mengangkat tim satu, kemudian mengajarinya, memotivasi, mengembangkan dia, ya sampai berhasil akhirnya terjadi profit dengan satu karyawan, kemudian buka untuk merekrut karyawan yang kedua berhasil, cash flow-nya semakin besar, arus kas masuk keuangannya semakin besar, nyoba rekrut karyawan yang ketiga dan seterusnya, sehingga database customer ini teman-teman itu bisa semakin banyak. Kalau dulu saya mungkin hanya 10.000 database calon customer, dengan adanya tim bisa lebih dari 20.000, 30.000 ya. Nah, dan itu semakin berkembang. Jadi saya selalu tetap berkomunikasi dengan tim saya, walaupun sedikit-sedikit saya masih berkomunikasi dengan customer.
Sehingga pada akhirnya harapannya adalah autopilot. Jadi kita tidak bisnis itu tidak kemudian memakan waktu kehidupan kita, tetapi kita menggunakan bisnis ini menjadi sebuah aset yang mampu menghasilkan arus kas keuangan ke dalam kantong kita. Gitu. Jadi sebagai seorang business owner itu lebih banyak untuk berpikir strategis dibandingkan melakukan aktivitas teknis. Bagaimana menjalin komunikasi dengan supplier, mengembangkan, men-skill up bisnis ya, sehingga bisnisnya semakin besar gitu. Sehingga harapannya nanti pada akhirnya ketika autopilot ini apa yang sering diimpikan oleh para pebisnis adalah ownernya jalan-jalan, bisnisnya juga jalan terus gitu. Walaupun pada realitasnya memang tidak selalu bahwa owner itu lepas full, tetapi paling tidak waktu seorang owner bisnis itu tidak tersita di bisnis. Dia bisa melakukan aktivitas yang menurut dia penting dalam kehidupan ini ketika bisnisnya sudah berjalan secara autopilot. Itu teman-teman yang bisa saya share. Jadi teman-teman perlu baca buku ini. Harganya berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 100 berapa gitu ya. Karena kalau dulu saya dapat ini sebagai sebuah paket workshop ya, dari pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu. Terima kasih teman-teman udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.